Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Apalagi anak-anak dalam masa pandemi seperti ini, kita harus wajib menjaga kondisi badan agar selalu sehat. Dan kalau kita mau bepergian kemanapun, tolong ya harus pakai masker. Itu sekarang sudah menjadi kewajiban. Dan cuci tangan kalau mau beraktivitas, pulang dari aktivitas itu harus selalu cuci tangan. Kita kalau bersamaan dengan teman-teman, dengan siapapun, tolong dijaga jaraknya ya. Jangan berdampingan, jangan empet-empetan. Karena apa? Itu tujuannya untuk memutus tali penyakit yang baru bergejolak saat ini yang dinamakan COVID-19. Sebelum kita ke materi pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ilmu yang kita dapatkan agar bisa bermanfaat. Anak-anak, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, setelah kita berdoa, sekarang Bu Guru mau mengabsen anak-anak. Oh ya, untuk hari ini anak-anak semua masuk ya? Alhamdulillah. Kalau semua masuk, berarti semua tandanya sehat. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum Bu Guru menyampaikan materi pokok untuk hari ini, Bu Guru mau bertanya. Untuk pelajaran jam minggu lalu, siapa yang masih ingat ya? Apa pelajarannya? Iya betul, yaitu senangnya belajar surat An-Nasr. Oke, dengan anak-anak bisa menjawab itu, kepada anak-anak tadi malam belajar, belajar untuk menyiapkan apa yang akan dipelajari di sekolah besoknya. Dan itu memang sudah menjadi tanggung jawab anak di bangku sekolah, masih di bangku sekolah, di SD, SMP, SMA, kuliah, itu wajib belajar. Nah, sekarang Bu Guru mau menyampaikan materi yang berjudul meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Dengan tujuan pembelajaran yaitu menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Yang kedua, menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Yang keempat, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Yang kelima, melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Selanjutnya, yang keenam, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah sebagai implementasi iman
terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Nah, setelah Bu Guru menyampaikan tujuan materi, sekarang langsung ke materi yang berjudul meyakini Allah SWT Maha Esa tadi. Apa artinya Allah Maha Esa? Di sini Bu Guru akan membahas tentang Allah SWT Maha Esa. Allah SWT adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Hanya Allah SWT yang wajib disembah. Nah, Allah SWT tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah SWT berbeda dengan makhluk yang lain. Allah Maha Esa itu juga termasuk Asmaul Husna. Apa artinya Asmaul Husna? Yaitu nama-nama yang baik bagi Allah. Apa itu nama Esa? Esa yaitu Al-Ahad yang berarti Esa, dan Al-Wahid yang berarti tunggal. Nah, dengan demikian berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Manusia dan makhluknya hanya diperbolehkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkuasa atas segala-galanya. Allah adalah satu-satunya tujuan untuk meminta, memohon apa yang kita harapkan dengan cara kita berdoa. Kita wajib berdoa dimanapun berada agar cita-cita kita dikabulkan Allah SWT yang Maha Esa. Terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Ikhlas. Quran Surat Al-Ikhlas tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Esa. Allah tidak memiliki sekutu. Allah tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai anak, dan tidak ada yang menyerupainya. Di situ ada keesaan Allah. Keesaan Allah SWT meliputi zat, sifat, dan perbuatannya. 1. Allah SWT Maha Esa dalam zatnya, artinya Allah tidak terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur. Yang 2, Allah memiliki sifat. Artinya Allah memiliki sifat yang berbeda dengan makhluk. Tidak ada makhluk yang menyamai atau menyerupai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pasti ada bedanya. Sekarang yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dalam perbuatan. Artinya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah hasil perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perbuatan manusia. Dia, Allah, adalah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, dan memelihara seluruh alam ini. Allah mengatur setiap rezeki untuk makhluk ciptaannya. Jadi ada manusia beberapa rezekinya berbeda-beda, dan Allah melakukan perbuatan tersebut tanpa bantuan siapapun. Jadi dia dikerjakan sendiri. Bedanya kalau bisa
kalau tidak dibantu oleh yang lainnya tidak mungkin bisa berjalan. Bedanya di situ ya. Kalau manusia itu perlu bantuan, tapi kalau Allah itu sendiri tidak memerlukan bantuan. Sekarang Bu Guru mengangat dibukti tentang bukti keesaan. Bukti keesaan Allah SWT dapat diketahui makhluk ciptaannya, yaitu satu, bukti keesaan Allah SWT di sekitarmu. Apa? Allah menciptakan bintang, gunung, bulan, bumi, matahari, laut. Nah, dengan kuasanya Allah SWT mengatur peredaran bumi dan matahari. Nah, itu bukti keesaan yang ada di sekitar kita. Sekarang bukti keesaan Allah SWT pada diri sendiri, anak-anak. Kita perhatikan pada foto keluarga. Kalian sama-sama memiliki anggota tubuh seperti mata, telinga, tangan, kaki, badan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan beberapa perbedaan, seperti perbedaan warna kulit, tinggi badan, dan rambut. Akan tetapi manusia tetap sama, yaitu memiliki akal dan tubuh. Sekarang kita akan meneladani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa harus dengan cara berikut. 1. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. 2. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berperilaku mandiri. Berperilaku mandiri itu artinya melakukan segala sesuatu dengan kemampuan sendiri. Contohnya menata kamar, mengambil makan, mengambil minum, merapikan peralatan sekolah, kalau yang masih kecil merapikan permainannya. Juga berusaha belajar dengan giat dan mengerjakan tugas sesuai kemampuan sendiri. Nah, itu anak-anak. Oke, anak-anak, bagaimana dengan materi yang saya sampaikan tadi? Ada yang belum jelas? Yang belum paham? Oke, kalau begitu, kalau sudah paham semua, sekarang Bu Guru mau memberi tugas. Nah, itu nanti tugasnya dikerjakan di rumah saja ya. Dan nanti akan diberi lembaran oleh Bu Guru, dibagikan, nanti dibawa pulang, terus dikerjakan di rumah. Nah, itu ya tugasnya dari Bu Guru. Nah, demikian tadi. Karena waktu sudah selesai, untuk materi pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan. Nah, marilah kita akhiri dengan ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.